Tom Lembong menjadi tersangka dalam kasus yang dianggap masyarakat tidak melibatkan korupsi karena tidak ada aliran dana ke dirinya. Namun, menurut Mahfud MD, dalam hukum korupsi, tidak harus ada aliran dana, yang penting adalah apakah ada tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak wajar. Unsur pertama korupsi dianggap terpenuhi, dan unsur kedua terkait pelanggaran hukum juga ada, sehingga kerugian negara harus dihitung. Meskipun demikian, ada anggapan bahwa Lembong mungkin dikriminalisasi karena kebijakan yang diambilnya pada tahun 2016, yang kemudian diikuti oleh Menteri Perdagangan lainnya dengan tindakan yang lebih besar. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa proses hukum ini mungkin dipengaruhi oleh faktor politik. Ini pandangan picik saya, pandangan sempit saya. Kalau Kejaksaan Agung itu menetapkan orang besar dan kasus besar sebagai tersangka, menurut saya itu benar. Artinya ada alasan-alasan hukumnya. Tetapi kalau membiarkan orang yang seharusnya ditersangkakan tapi dibiarkan, itu biasanya tidak benar. Ini kan ada tuh orang besar ditersangkakan, yang satu orang besar juga dibiarkan. Yang dibiarkan ini menurut saya tidak benar. Soal fairness berarti ya? Iya, soal ini. Oleh sebab itu khusus Tom Lembong misalnya, menurut saya Kejaksaan Agung sudah benar menjelaskan, satu, melanggar hukum, ya kan, karena pada waktu itu tidak boleh ada impor dalam situasi berlimpah, dan kalau impor harus dengan pertimbangan tertentu dan jumlah tertentu melalui BUMN. Dua, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dia udah menguntungkan. Tidak harus dianya. Tidak harus ke Tom Lembong. Dia menguntungkan perusahaan yang melakukan impor atas rekomendasi atau atas penunjukan oleh Pak Tom Lembong itu. Tapi Pak, keputusan itu kan selalu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Oh iya, makanya diselidiki dulu. Karena kenapa itu kok melanggar aturan? Atau memperkaya mungkin bahasanya ya, memperkaya pihak lain, Pak, bukan menguntungkan. Memperkaya diri sendiri. Pihak lain atau korporasi. Orang lain atau korporasi. Dia kan memperkaya perusahaan. Dapat keuntungan dari harga 13.000 di pasar dijual 16.000 kan. Sehingga yang punya lokal yang berlimpah itu tidak laku. Itu kan sudah menguntungkan orang lain. Gitu ya. Nah, itu yang harus disidik. Iya. Kerugian negara pasti ada dari proses-proses itu, apa kerugian negaranya. Jadi orang salah kalau mengatakan harus ada aliran dana. Tidak harus berarti ya? Tidak harus ada aliran dana ke Tom Lembong. Sepanjang ada bukti bahwa kalau begitu tidak akan ada korupsi, Pak. Kalau harus ada aliran dana ke diri sendiri. Karena bisa semua diatur. Orang akan nitip ke orang. Maka undang-undangnya diubah pada waktu itu. Memperkaya diri, memperkaya orang lain atau korporasi. Bukan hanya orang sekarang, korporasi juga. Tapi lalu pertanyaannya, bagaimana dengan menteri-menteri sebelumnya yang setelah itu justru lebih banyak mengimpornya? Nah, itulah yang harus dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Makanya saya katakan ketika dia menetapkan tersangka, alasannya itu biasanya sudah cukup. Tapi ketika orang seharusnya tersangka, kata logika publik, kok tidak ditersangkakan, itu pasti ada sesuatu. Iya kan? Iya. Iya, karena orang nitip uang, kan ini uang korupsi jelas tuh, yang nitip uang 27 miliar tuh. Masa ada uang korupsinya, enggak ada koruptornya? Ya, waktu itu jaksanya pengacaranya mengembalikan uang 27 miliar ya. Sampai sekarang enggak ada kelanjutannya. Masuk enggak ada kita. Ini uang enggak benar gitu. Lalu cuma dibiarkan begitu saja. Ini uang korupsi pasti. Ada korupsinya, enggak ada koruptornya. Nah, masuk akal kan? Kasus dan itu banyak. Gitu. Banyak dalam pengertian. Misalnya yang kasus yang dilakukan seperti Tom Lembong yang jauh lebih besar dari itu kan banyak juga yang harus dijelaskan. Kenapa ini tidak? Kok ini ditangkap dengan jumlah yang kecil? Soal fairness gitu, Pak ya? Iya, soal fairness. Nah, itu penegakan hukum kalau pakai pilih kasih, tebang tajam ke musuh, tidak kepada teman, itu yang bahaya bagi negara. Jadi tidak berlebihan kalau orang mengatakan ini ada unsur politisnya sebenarnya ya? Yang tidak berlebihan, mungkin tidak unsur politis, tapi kalau orang mengatakan ini pasti politis, ya tidak bisa disalahkan orang. Kalau memang tidak, jawab dong. Kenapa si A itu kan lebih banyak izinnya, si B, si C, semuanya melakukan itu di kementerian yang sama. Kenapa ini tidak dijelaskan? Bahkan yang aneh itu seharusnya penyidikan itu kan mulai dari yang terdekat. Yang terjadi tahun 2023 gitu dulu. Ya? Baru ditarik ke sana ya? Tahun 2019, mundur ini 2014, loncat, Pak, ya? Baru mundur ke Tom Lembong tahun 2000 berapa. Ini loncat kan ke Tom Lembong ya? Ini langsung melompat ke sini gimana? Ya kan? Kan mesti sudah diikuti oleh, kenapa ini dibiarkan?